Basudara, jumpa lagi di ATP Podcast. Masih di suasana awal tahun ya. Semoga semua basudara dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Hari-hari yang penuh dengan gejolak alam basudara. Di akhir Desember sampai malam tahun baru lah. Dan beberapa hari setelahnya itu kita was-was tuh ya. Kita dikhawatirkan dengan kabarnya ada bibit siklon. Namanya asik nih, namanya Eli. Kalau di ini namanya Eli, biasanya nama panjangnya Elias nih, panggil Eli ya. Kenapa kita khawatir? Karena ya, saudara, ingatan kita masih belum hilang ya. Bagaimana dengan siklon yang namanya Seroja beberapa tahun yang lalu ya. Jadi kalau sudah mulai angin-angin, kita sudah mulai was-was ya. Beta kemudian di akhir Desember tuh, beta membaca beberapa situs pengamatan siklon, saudara. Nah, harus kita akui bahwa beberapa situs itu memang basisnya di luar negeri, ya. Memang kita juga punya badan tersendiri sih di sini yang bisa mengamati si angin itu. Tapi dari pengalaman si Seroja, beta lihat bahwa tindakan mitigasi kita tuh masih lemah. Masih lemah. Karena kalau beta ulang lagi Seroja, itu kan pas pasca tuh ya. Di Jumat siang itu ya, waktu Jumat Agung itu sudah mulai ada angin tuh ya, angin. Tapi belum ada peringatan apapun. Beta waktu itu mungkin lengkapnya saudara bisa ada satu episode beta bahas dengan teman tentang Seroja di Lembata, bisa dengar itu lengkapnya. Tapi waktu itu belum ada peringatan yang mungkin serius atau bagaimana. Bahkan beta sudah beberapa kali bilang juga bahwa Seroja itu baru dikasih nama di hari Seninnya. Bencananya tuh hari Sabtu ya sampai Minggu. Jadi mitigasi kita masih belum apa ya? Belum apa tuh kah? Belum gercep tuh kah? Bisa dikatakan belum gerak cepat. Ini yang membuat kemarin ketika beta pantau ini sudah mulai angin-angin nih di akhir tahun kemarin, awal Januari, beta kemudian pantau beberapa situs siklon ya. Kemudian memang beta lihat di petanya itu sudah ada bibit ya, bibit. Kemudian beta baca satu statement dari seorang pengamat siklon, beta lupa namanya. Dia memprediksi bahwa di setelah tahun baru itu minggu pertama tuh kah, kalau hari Rabu atau Kamis si bibit siklon itu tidak, siklon Eli ini tidak bergerak ke arah lautan alias dia mengarah ke daratan, maka bibit ini akan menjadi siklon. Dan beta sempat share di WA juga supaya mungkin saudara bisa baca bahwa citra satelitnya itu memang menunjukkan bahwa ada bibit di sebelah atas sedikit dari Australia dan dekat sekali dengan NTT itu ya. Dekat dengan NTT. Tapi ya syukur di hari Rabu dan Kamis itu kemudian si bibit siklon anginnya mulai kurang dan ya kita bisa lebih tenang saudara. Kemudian ada yang bilang bahwa Januari atau bisa kita katakan triwulan awal di tahun baru itu sebagai bulan-bulan bencana alam saudara. Tanggal 10 Januari kemarin beta terjaga jam 5 pagi. Terus beta pantau Twitter, ternyata ada gempa berkekuatan 7 skala Richter lebih di Maluku Barat Daya ya. Dan beta sempat cemas saudara karena gempa ini berpotensi tsunami. Siapa yang tidak cemas saudara? Dulu tahun berapa tuh, 2021 kalau tidak salah ya, bukan 2020, itu pernah juga di Flores gempa
mungkin sekitar 6 skala Richter, dan itu juga berpotensi tsunami, ya. Orang kita gila, mereka tunggu tsunami di pinggir laut waktu itu. Tapi yang terjadi di Maluku Barat Daya tanggal 10 kemarin itu, 10 Januari pagi itu, beta baca ini peringatan tsunami. Tapi puji Tuhan, saudara, beberapa saat kemudian si peringatan dini tsunami itu dicabut. Nah, paginya beta pantau banyak foto-foto yang beredar di Twitter itu, banyak rumah rusak, warga mengungsi, kemudian fasilitas umum pun mengalami kerusakan. Kemudian ternyata gempanya belum berhenti, saudara. Di pagi sampai siang itu ternyata ada gempa susulan juga. Ya, doa beta sih untuk semua saudara di Maluku Barat Daya, atau mungkin sampai di Papua ya. Kalau beta lihat ada Papua pun ada gempa, semoga semua aman-aman. Dan ya, sudah belum tentu kita harus lebih waspada, saudara. Memang ya, saudara, risiko di negara api ini banyak kepulauan. Jadinya ya ada yang diutamakan, ada yang diabaikan. Kenapa beta harus bilang seperti itu? Karena kejadian tanggal 10 Januari ini, saudara, itu luar biasa loh, saudara. Gempa berpotensi tsunami 7, sekian, tepatnya 7,2 atau 7, berapa tuh lupa. Itu besar sekali, saudara. Tapi ketika kita berteriak karena bencana alam, nampaknya teriakan kita itu kalah kencang dengan suara lato-lato misalkan. Atau kalau di Kupang sebutnya nok-nok ya. Nampaknya suara jeritan korban bencana alam kalah dengan suara lato-lato ini, yang lebih nyaring. Kenapa beta bilang begitu, saudara? Karena beta pantau di Twitter, saudara, sebagai indikator ya. Ada satu platform media, platform berita namanya Medcom ID ya. Itu sampai buat tweet begini, saudara. Di tanggal 10 dia buat tweet begini. Buat sobat Medcom yang ada di Maluku, mungkin bisa reply tweet ini, tweet Mimin untuk kondisi pasca gempa di sana, nanti Mimin akan retweet. Artinya begini, saudara, bahwa media-media pun kesulitan untuk mencari update berita bagaimana gempa di Maluku Barat Daya tadi. Saking itunya mereka sampai buat tweet begini nih, cari informasi ya. Dan tweet ini, saudara, itu yang like 23, yang retweet 7, dan komen 2. Yang komen itu termasuk beta ya. Dan ada satu ibu ini ya, yang dia kasih kayak reply-nya ya, di komen begini. Di Maluku Barat Daya juga belum ada info kerusakan bangunan, tapi di kota Tiakur kosong karena orang-orang lari ke daratan tinggi. Ini gempa terbesar yang pernah dirasakan. Tahun-tahun lalu juga selalu ada gempa, tapi tidak sebesar yang tanggal 10 itu ya. Jadi nampaknya benar, saudara, bahwa lato-lato membuat kita tuli. Pejabat saja main tuh, saudara. Beta sih berharap, saudara, bahwa ketika ada bencana, traffic di ya beta pantau Twitter sih, media-media nasional tuh harusnya mengarah ke sana. Biar apa? Biar perhatian berapa? 200 juta lebih ya negara api ini, rakyat negara api ini bisa tertuju pada daerah-daerah bencana itu. Tapi nampaknya traffic lebih mengarah pada objek yang lain, saudara. Objek ini, saudara, bisa kita pakai untuk menyimpan uang, permen mungkin, dompet, HP, dan lain-lain. Objek apa itu, saudara? Objek ini adalah saku. Ya, kita semua tahu saku ya. Nampaknya semua celana tuh punya saku, saudara. Atau ada celana yang tidak punya saku ya? Mungkin ada ya. Celana tidur kayaknya tidak punya saku. Baju ada yang tidak punya saku, tapi celana pada umumnya punya saku. Mungkin ada beberapa jenis celana yang tidak punya saku, tapi nampaknya semua punya saku. Saku itu, saudara, objek ini terkadang juga menjadi tempat penyimpanan darurat. Ya, saku nih, saudara. Jika kita sedang buru-buru misalnya, terus hendak menyimpan misalkan kunci rumah nih, ya sudah disimpan sementara di saku celana dulu. Nanti baru
dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Karena kita buru-buru tadi. Karena memang saku ini lebih merupakan tempat penyimpanan sementara, saudara. Kalau kasus kunci rumah tadi, karena kita buru-buru, jadi nanti kalau sudah di tempat tujuan baru kita pindahkan ke tas misalkan. Ya, alias tempat simpannya berubah supaya lebih aman. Dan bahayanya, saudara, adalah ketika di saku tadi kunci itu jatuh karena kita buru-buru tuh, riweh. Nah, kalau kunci sudah jatuh ini kan kita pusing, saudara. Yang kita takutkan kan bukan orang ambil kunci itu terus masuk ke rumah kita. Artinya kemungkinan itu bisa terjadi, saudara. Kalau kunci itu jatuh ya mungkin di sekitar area rumah. Tuh. Sehingga mungkin tetangga bisa ambil. Tapi kan tetangga yang baik pasti akan mengangkat kunci itu, menyimpan, dan ketika kita pulang baru mereka kembalikan. Tidak mungkinlah ada tetangga yang kemudian ambil kunci yang jatuh tadi, kemudian memakainya untuk membobol rumah kita. Tetangga yang baik tidak seperti itu, saudara. Atau ada yang begitu? Ya, oke. Nah, biasanya kan kalau kunci jatuh, ya sudah. Kita ujung-ujungnya pakai kunci cadangan. Atau kalau bahasa Bulgarianya itu kunci laseref. Ya, syukur kalau kita tuh orangnya persiapan, saudara. Kunci laseref sudah kita simpan misalkan. PR-nya, kalau kunci laseref tuh tidak ada atau ada tapi di dalam rumah. Jadi lu punya kunci sudah jatuh, lu kunci laserefnya ada tapi dalam rumah. Nah itu. Akhirnya kita harus bobol rumah, saudara. Ya. Kita harus bobol rumah supaya bisa ambil si kunci laseref. Tapi ya namanya juga pembobolan, ya sudah barang tentu rumah rusak ya. Rumah yang mungkin sudah kita jaga, rumah yang sudah kita banggakan ya, sudah susah payah kita bangun, yang usianya 50 tahun. Ya, kita sudah cat warna merah ya. Warna merah terus ada ininya, ada lace warna putih dan hitamnya. Okernya apa? Rumah itu warnanya. Ya, kenapa warna itu? Karena saya kan fans MU tuh. Kan MU tuh identik dengan warna merah yang mendominasi. Kemudian ada putih dan hitam. Nah itu karena kita fans MU. Jadi saudara, jaga baik-baik kunci saudara ya. Jangan sampai itu kunci hilang. Bahaya. Saudara, beta pernah, mungkin karena faktor umur nih, atau karena daya ingatan yang sudah menurun, saudara. Pernah beta mau pulang kos, kan pakai motor tuh. Ambil kunci motor dari saku, kemudian beta colok ke motor, kontak on, ya, sudah on. Dan normalnya kan setelah on, sudah naik motor dan start, kemudian jalan tuh. Tapi ini yang aneh, saudara, waktu itu beta juga heran, karena beta bisa seperti itu. Beta waktu itu tuh setelah colok kunci ke motor ya dan sudah on, kemudian ada apa ya, ada beberapa detik tuh beta kayak blank, pikiran kosong tuh kan. Kemudian beta, aduh, kunci motor di mana? Sudah beta cari-cari lagi kunci di mana? Mulai lihat di saku, mulai lihat di tas, kemudian jalan pergi cari di ruangan, sempat panik ya. Panik tuh saudara, karena kunci hilang nih saudara. Bagaimana sudah kunci di mana nih? Kemudian ketika sudah lemas mencari saudara, sudah aduh ini di mana nih? Ketika sudah lemas itu baru lihat di motor, ternyata kuncinya sudah tercolok di situ. Puji pai. Itu ya saudara. Kadang kunci itu ada di depan kita ya. Tapi kita malah pusing cari ke sana, cari ke sini, padahal sudah di depan nih. Ya, itu. Jadi kalau kunci itu, saudara, ini beta mau menganalogikan. Kalau kunci itu manusia, alias Homo sapiens, saudara, mungkin dia berkata, "Kok beta di sini nih? Ini beta nih. Kenapa lu bingung cari-cari?" Tapi mungkin si kunci pun pada titik tertentu dia pasrah.
Mungkin dia bilang begini lagi, ya sudah, beta diam-diam tidak usah banyak bicara. Saya pantau saja yang pemiliknya beta ini. Kalau dia tidak dapat beta, paling dia pakai kunci laseref tadi. Ya, memang sih kunci laseref tuh masih bersih, saudara. Ya, kalau lu misalkan punya kunci laseref alias kunci cadangan dan kunci yang biasa lu pakai, pasti kunci laseref tuh lebih bersih, lebih kayak kelihatan baru. Sedang kunci yang lu sering pakai itu kan sudah kotor, ya. Karena apa? Ya, karena kunci laseref itu kan sering lu pakai keluar tuh. Kena hujan, kena panas, kena apa segala macam ya. Jadi ya gitu ya. Kunci yang biasa lu pakai itu memang sering mengalami banyak tekanan karena sering lu pakai tadi, ya. Memang sih kunci laseref begitu, saudara. Nah, kunci laseref itu kan biasanya kita simpan di rumah, saudara. Jadi kalau dia manusia mungkin dia urus apa ya? Kalau kunci laseref tuh, kalau dia manusia mungkin dia urus horden mungkin, yang harganya 7 miliar. Ya, oke. Si kunci yang biasa lu pakai kemudian berbicara lagi, saya ini kemana-mana. Ya. Kemudian dalam hati si kunci yang tadi, yang kunci yang sering lu pakai itu, kemudian dia bilang begini lagi. Ya memang sih, ada pepatah Rumania yang berkata, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Tapi kemudian si kunci sadar, ya nampaknya ini posisi ini ya tidak, peribahasa itu tidak mendukung beta kali ini. Kalau si laseref kan yang dipakai dan saya disimpan di rumah, ya sudahlah, saya pasrah saja. Kemudian si kunci bilang begini, di masa putih rambut saya ini, saya sudah banyak berpikir. Kan katanya rambut putih itu kan indikator bahwa orang berpikir. Beta punya rambut putih sejak SMP, saudara. Sudah ada rambut putihnya. Kata bilang mau faktu kah? Apakah beta dulu berpikir? Berpikir sih, tapi dulu beta berpikir tuh lebih pada bagaimana beta bisa main PS. Bagaimana beta bisa apa lagi. Jadi rambut putih itu bukan selamanya orang berpikir sih. Ya, lebih ada faktor genetiknya juga. Tapi mungkin si kunci tadi itu dia sudah tua ya. Dia rambutnya sudah putih ya. Dia bilang, di masa rambut putih saya ini saya sudah banyak berpikir. Karena dia bilang lagi, dia kutip lagi. Kali ini peribahasa dari Rumania Barat Daya. Dia kemudian dengan pasrah, karena dilihat tuannya sudah pakai kunci laseref, dia bilang begini, ya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ini episode yang aneh, saya tidak tahu saya omong apa juga. Cheers buat saudara.